Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan diferensial tingkat pertama berderajat 1 untuk bagian pertama. Ada 4 topik yang akan kita bicarakan. Topik yang pertama persamaan diferensial yang mudah, di mana bentuk umumnya adalah dy per dx sama dengan fx, dengan fx adalah fungsi x. Kemudian kita kalikan dengan dx agar bisa diintegralkan, sehingga bentuknya adalah dy sama dengan fx dx. Kita integralkan menjadi y sama dengan fx plus c, dengan fx plus c adalah fungsi umumnya dan c adalah konstanta. Contoh, tentukan jawab umum dari persamaan diferensial dy per dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x plus 1. Ini kita kalikan dengan dx, sehingga dy sama dengan 3x kuadrat ditambah 2x plus 1 dx. Kita integralkan kedua ruas, akan terbentuk persamaan umum PD, yaitu y sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat ditambah x plus c. Tipe yang kedua itu reduksi ke variabel-variabel terpisah, di mana di reduksi variabel terpisah ini ada dua topik. Topik yang pertama ini merupakan topik persamaan diferensial yang mudah. Topik yang kedua ini adalah bentuk lain dari persamaan diferensial yang mudah, di mana dengan parameter x kita ada fungsi y dan parameter y ada fungsi x. Untuk mengintegralkan, kita kalikan kedua ruas dengan fungsi yang di mana parameter x itu tidak kita butuhkan, yaitu fungsi y. Begitu pula fungsi y tidak kita eliminasi dengan fungsi x, yaitu dikali dengan 1 rx kali qy, sehingga akan terbentuk persamaan diferensial seperti ini. Kemudian diintegralkan kedua ruas, terus kembali kepada bentuk yang pertama. Contohnya, tentukan persamaan umum x kuadrat y dx ditambah x plus 1 dy sama dengan 0. Nah, ini merupakan reduksi variabel terpisah tipe yang kedua, di mana fungsi x ada y dan fungsi y ada x plus 1. Maka kita kalikan dengan 1 y kali x plus 1, sehingga akan terbentuk persamaan diferensial yang kita inginkan. Terus kemudian ini kita integralkan, kita ekspansikan bentuk x kuadrat ini menjadi x kuadrat min 1 plus 1 agar kembali ke bentuk asalnya, sehingga bisa integralkan. Sini sudah kita masuk ke integral yang sederhana, yaitu integral x min 1 ditambah 1 per x plus 1 dx ditambah integral 1 per y dy sama dengan c. Nah, kita integralkan, hasilnya adalah setengah x kuadrat min x plus ln x plus 1 y dikurang ln c sama dengan 0. Kemudian di sini ada, kita hubungkan ln-nya karena di sini ada pembagian, ada pengurangan, kita bagi. Terus kemudian di sini kita hilangkan ln-nya, maka ruas kanan kita tambahkan dengan eksponen. Jadi x plus 1 y per c sama dengan eksponen negatif setengah x kuadrat plus x. Sehingga bentuk jawab umum dari PD di atas adalah x plus 1 y sama dengan c eksponen min setengah x kuadrat plus x. Yang ketiga adalah PD homogen. Dikatakan fungsi homogen jika f lambda x lambda y sama dengan lambda pangkat n f x y. Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama, gunakan PD reduksi sebagaimana yang telah kita bahas sebelumnya. Yang kedua, gunakan transformasi y sama dengan vx atau x sama dengan vy, di mana dy sama dengan v dx ditambah x dv atau dx sama dengan v dy tambah y dv. Silahkan gunakan y atau x. Terus kemudian gunakan aturan dengan PD variabel terpisah. Langkah terakhir, ganti v dengan y per x atau ganti v dengan x per y kalau kalian menggunakan x sama dengan vy. Contohnya, tentukan solusi umum dari PD dy per dx sama dengan y per x dikurang kotangan y per x. Ini kita kalikan dengan dx, terus kemudian kita kalikan juga dengan x, sehingga akan terbentuk min y ditambah x kotangan y per x dx ditambah x d sama dengan 0. Pastikan fungsi yang diketahui ini, ya, fungsi asal ini kita buat sama dengan 0. Terus kemudian gunakan langkah kedua, kita misalkan transformasinya adalah y sama dengan vx dengan dy sama dengan v dx ditambah x dv. Kalau kalian menggunakan x sama dengan vy juga tidak masalah, tapi pada kasus ini kita akan menggunakan y sama dengan vx. Maka ganti y dengan vx dan dy dengan v dx tambah x dv, sehingga akan terbentuk persamaan diferensial bentuk lain.
Terus kemudian kita sederhanakan dengan mengalihkan 1/X. Terus kemudian kita kalikan lagi dengan seperkotangan Vx, karena kita akan kembali kepada bentuk PD variabel terpisah. Nah, ini variabel terpisahnya sudah ada. Dx per x ditambah tangan VdV sama dengan 0. Kemudian diintegralkan ya. Diintegralkan hasilnya adalah ln x dikurang ln cos V sama dengan ln C. Di sini ada pengurangan, maka akan terbentuk pembagian ya. Jadi ln x per cos V sama dengan ln C. Nah, ini sama-sama ln-nya kita hilangkan, kita sederhanakan menjadi C bar X sama dengan cos Y per X dengan C bar sama dengan 1 per C. Jadi jawabannya adalah C bar X sama dengan cos Y per X dengan C bar sama dengan 1 per C. Yang keempat adalah PD dengan koefisien linear tetapi tidak homogen, atau kita sering mengatakan dengan PD non homogen. Jadi kalau kalian sudah menguasai PD homogen, maka PD linear tak homogen ini, PD non homogen ini pasti kalian akan lancar, karena setengahnya dari PD non homogen ini adalah PD homogen. Ada beberapa tipe. Tipe yang pertama, kalau bentuknya A per P tidak sama dengan B per Q, C tidak sama dengan 0, dan E tidak sama dengan 0, di mana bentuk umumnya adalah AX plus BY plus C dx ditambah PX tambah QY tambah R dy sama dengan 0. Nah, kalian ganti AX plus BY plus C dengan U, PX tambah QY plus R itu dengan V. Nah, nanti dari sini kita cari dx-nya. Dx-nya adalah pembagian pembilang dan penyebut dengan determinan ya. Jadi dx-nya sama dengan q du dikurang b dv dibagi aq min bp, dan dy-nya adalah a dv dikurang p du dibagi aq min bp ya. Kemudian nilai fungsi u dan v serta dx dan dy dari persamaan diferensial semula kita ganti dengan yang transformasi ini. Karena kita tidak bekerja pada pecahan, maka AQ min BP ini kita kalikan dengan AQ min BP dengan AQ min BP ya, tidak boleh sama dengan 0. Kemudian selesaikan dengan PD homogen ya. Yang topik sebelumnya, ganti U dan V dengan transformasi semula untuk mendapatkan variabel semula. Terus yang kedua, yaitu ada tipe AX plus B plus C dx tambah K kalinya ada persamaan lain ya, plus R sama dengan 0. Jadi ini tipenya adalah salah satu fungsinya, baik itu mungkin X atau dy atau Y, itu adalah K kalinya dari fungsi lain ya. Ini bentuk umumnya, kalian bisa dilihat pada slide berikut. Dan yang terakhir adalah PD homogen. Oke, contohnya tentukan jawab umum PD 3Y dikurang X dy per dx sama dengan 3X min Y plus 4. Nah, pastikan bahwa kalian gunakan persamaan diferensial ini ke bentuk umum ya. Bentuk umumnya gunakan sama dengan 0 ya. Jadi 3X min Y plus X dx. Ingat jangan lupa dx-nya taruh depan dulu biar mudah. Kemudian X min 3Y di sama dengan 0. Nah, di parameter dx ini kita misalkan U, fungsi di parameter Y kita gunakan V ya. Kemudian kita cari dx dan dy-nya. Nah, ini sudah didapatkan. Kemudian persamaan diferensial yang ditulis ini kita ganti ya, 3x min y plus v dengan plus 4 dengan u, dx-nya ganti min 3 dv tambah dv per negatif 8. Begitu pula dengan fungsi x min 3y dan dy-nya ya. Kemudian kita kalikan dengan negatif 8 supaya tidak pecahan. Kemudian kita kumpulkan dengan du-nya. Nah, sampai di sini kita masuk ke persamaan diferensial homogen ya. Kita misalkan U sama dengan VZ. Kalau di bahasan sebelumnya kan Y sama dengan Vx ya. Karena di sini ada U, ada variabel U dan V, maka kita gandakan dengan U sama dengan VZ ya. Dengan du sama dengan V dz tambah Z dv. Nah, kemudian kita sederhanakan, kita kalikan dengan 1 per V ya. Kita arahkan ke persamaan reduksi variabel-variabel terpisah. Kemudian nanti di sini akan didapat persamaan negatif 3Z tambah 1 V dz ditambah negatif 3Z kuadrat tambah 3 dV sama dengan 0. Nah, ini reduksi variabel terpisah ya. Sehingga di parameter Z ada fungsi Z, begitu pula parameter V ada fungsi V ya. Pastikan terakhir kalian akan mengintegralkan dari masing-masing fungsi yang diketahui.
Nah, kemudian kita integralkan. Di sini ada 3Z plus 1 per Z plus 1 dikali Z min 1. Ini kita gunakan bentuk lainnya. Ya, kita misalkan seperti ini. Sehingga nanti bisa diintegralkan. Kemudian persamaan 1 dan 2 ini kita eliminasi ya, didapat A dan B-nya A1 dan B-nya sama dengan 2. Ya, jadi bentuk ini kita bisa tulis dengan 1 per Z plus 1 ditambah 2 per Z min 1. Kemudian kita integralkan ya, diintegralkan. Kemudian kita sederhanakan di sini. Kemudian akan didapat fungsi lain yaitu dalam bentuk U dan V ya. Karena tadi kita memisahkan U dan V di mana U adalah 3x min Y plus 4 dan V adalah X min 3Y, maka kita ganti U dan V dengan persamaan yang di awal tadi ya, sehingga didapat persamaan seperti ini. Atau X min Y plus 1 dikali X plus Y plus 2 dikuadratkan sama dengan C bar adalah C per 16. Nah, itu tadi materi pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.